Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Jami'ur Rahman rahimakumullah. Marilah kita mulai kajian kita lanjutkan kajian kita Kitab Mukasyafatul Qulub halaman 72, bab zakat. Fi bayaniz zakah. Jadi bab yang ke-21 menjelaskan tentang zakat. Bapak dan saudara-saudara sekalian, zakat adalah salah satu rukun Islam dari rukun Islam yang 5. Zakat adalah salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau sholat itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Puasa untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Haji begitu juga, puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau zakat adalah untuk kepentingan orang lain, yang disebut ibadah sosial. Karena itulah zakat salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain zakat juga yang dicintai adalah sedekah, infak fisabilillah dan lain sebagainya. Zakat menurut bahasa itu artinya an-numu. An-numu itu artinya tumbuh dan berkembang. Ya. Misalnya kita menanam biji padi, ya, itu 1 butir. 1 butir akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap 1 tangkai menghasilkan 10, ya, menghasilkan 100 tangkai. Nah, jadi 1 biji itu menjadi 700 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'if liman yasha. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat adalah suatu barang yang harus dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab, ya, seperti zakat emas, zakat perak, zakat ternak dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sedekah tidak perlu pakai nisab, ya. Kita punya uang 10.000, kita mensedekahkan 2.000, itu sudah cukup, sudah memenuhi syarat. Nah, sedangkan zakat harus mempunyai nasab, ya. Karena itu muzaki, orang yang memberikan zakat biasanya orang yang berada, ya. Jadi kalau saudara menyimpan emas 80 gram, maka zakatnya setiap tahun 1 gram, ya. Kalau saudara tidak memakai emas itu, disimpan, kalau sekarang emas mungkin 900.000 1 gram, maka itu yang harus dikeluarkan setiap tahun, ya. Atau misalnya binatang ternak, kalau kita mempunyai domba 20 ekor, itu belum mempunyai nasab, belum mencukupi nasab untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya kalau sudah mencapai 40 ekor kambing. Jadi kalau kita mempunyai 40 ekor kambing, itu zakat kambingnya 1 ekor. Jadi kita lanjutkan. Jadi Allah berfirman, qala Allah Ta'ala walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan Allah dan orang-orang yang memberikan zakat atau menunaikan zakat secara rutin. Jadi ini kelanjutan dari surah Al-Mu'minun yang memberikan syarat-syarat orang yang beruntung, yakni ya'udduna, mereka melaksanakan zakat. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, berkata ia, qala Rasulullah bersabda,
ma min sahibi zahabin, tidak ada orang yang mempunyai emas, wala fiddatin, dan juga perak, la yu'addi minna haqqaha, tidak dikeluarkan haknya, illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safai min narin, maka pada hari kiamat dia akan diberikan tanda atau diberi ganjaran dari api neraka, fahma alaiha, lalu dibakar, ya, fi nari jahannam, di neraka jahannam, payukwa biha, ya, jambahu, itu dibakar, ya, dia punya sampingnya, wa zahrahu, dan punggungnya, ay wa yusau jismahu, dan diperluas jisimnya, kullaha wa in kathurat, kullama baridat wa'idat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Nah, jadi orang yang mengeluarkan zakat, ya, tidak mengeluarkan zakat, jadi nanti zakat yang tidak dikeluarkan itu berubah menjadi kalung, dan kalung itu terdiri dari api neraka, kemudian kalung itu diikat atau ditaruh di leher kita, ya. Besarnya kalung yang terdiri dari api neraka itu tergantung sejauh mana dia tidak mengeluarkan zakat, ya. Semakin banyak zakat yang tidak dikeluarkan, maka api itu yang menempel, ya, di kalung itu semakin banyak. Itu yang dimaksud walladzina yaknizuna zahab, mereka yang menimbun emas, wal fiddah, menimbun perak, wala yunfiquna fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang amat pedih. Nah, jadi ini kalimat sindiran, ya. Kau diberikan kabar gembira tapi dengan siksa yang sangat pedih. Nah, itu bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, karena akan dibakar, ya, iya di api neraka, fatukwa biha jibahum, ya, akan distrika jidatnya. Jadi jidatnya itu distrika, ya, wajahnya, wa junubuhum, sampingnya, wa zuhurum, punggungnya. Apa kata Allah? Hadza ma kanaztum, inilah balasan daripada harta yang kau simpan dulu, yang tidak pernah kau keluarkan zakatnya. Ma kanaztum li anfusikum, engkau simpan untuk diri kamu sendiri, fadzuqu ma kuntum taknizun, dan sekarang rasakanlah apa yang kau pernah simpan itu. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat, nanti hartanya itu berubah menjadi api neraka dan akan membakar dirinya, ya. Tapi sebaliknya, orang yang mengeluarkan zakat itu akan diberikan perlindungan, hartanya dilindungi, dan juga keberkahannya dalam hidupnya itu akan dihidupi, ya, akan dibentengi, ya. Karena itulah Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hassinu amwalakum bisadaqati waz zakah, bentengilah olehmu, bentengilah harta kamu dengan mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan zakat, maka Allah akan melindungi sisa-sisa harta kita, ya. Kalau kita punya gaji 2 juta atau kita punya gaji 4 juta sebulan, kita keluarkan zakatnya 2,5%, yaitu cuma 100.000 dari 4 juta, maka yang lainnya, yang 3.900.000 itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah lindungi, maka tidak ada perlindungan yang lebih baik. Karena kalau Allah sudah lindungi, maka di situ akan diberikan keberkahan. Anak-anaknya diberikan kesehatan, jarang yang sakit-sakit, karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kecolongan, tidak akan kecurian. Nah, itu yang dimaksud bentengi. Wa qala Rasulullah wailul lil aghniya minal fuqara yaumal qiyamah. Celakalah bagi orang-orang yang kaya daripada orang yang miskin. Jadi nanti di hari kiamat,
orang-orang yang kaya yang tidak pernah mengeluarkan zakat itu akan dituntut oleh orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Dia menuntut haknya. Yaquluna, orang-orang fakir nanti menuntut, zolamuna hukukana, wahai orang-orang kaya, kamu telah menzolimkan, ya, telah menzolimi hak-hak kami, allati furidat alaihim, yang sudah diwajibkan kepada kamu. Fayaqulullah wa izzati wa jalali walau baidan maum summa ta'ala Rasulullah alladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi Allah mengatakan bahwa di harta orang-orang yang kaya itu ada hak untuk orang-orang miskin, ya, yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak minta-minta. Jadi orang miskin itu ada dua, ada yang minta terus terang, itu namanya as-sa'il. Tapi ada yang tidak minta-minta, kalau diberi dia terima, tidak diberi dia tidak terima, tidak mau minta. Nah, itu yang dimaksud alladzina fi amwalihim, ay fi amwalil aghnia, bahwa di harta orang-orang yang kaya itu terdapat hak tertentu lis-sa'ili, bagi orang yang minta-minta atau orang miskin yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang miskin yang malu berminta-minta. Nah, jadi keduanya juga termasuk hak. Nanti mereka akan menuntut kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya di dunia ini. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.